yang PPKM-nya bagus kok, tinggal kita kencengin sedikit lagi agar itu bisa berjalan lebih disiplin. Kurvanya juga menunjukkan sesuatu yang bagus. Sebelum nanti Pak Asisten dan Kadinkes menyampaikan informasi yang terakhir kemarin menarik, saya diminta untuk itu membahas hasil survei tentang vaksin. Ternyata banyak masyarakat kita yang masih belum siap divaksin. Alasannya macam-macam. Maka isu nasionalnya adalah apakah mereka mau dihukum atau tidak. Saya mengambil langkah tidak akan kita bicara hukum-hukuman, ngomong vaksin aja masih ngantri ngomong hukum-hukuman. Jangan sampai kita berkelahi pada sesuatu yang tidak penting. Karena ini target kita sampai akhir tahun, maka achievement kita mesti kita siapkan sampai akhir tahun nanti akan kita laksanakan dengan lebih cepat lagi. Maka kita melakukan improvisasi bagaimana kita bisa lakukan percepatan. Nah, Pak Asisten, saya persilahkan, nanti akan ada kabupaten kota, mohon perhatian, Bapak Ibu di kabupaten kota yang wilayahnya vaksinnya, pelaksanaan PPKM-nya belum optimal, langsung dicatat saja. Kalau perlu situasi, kondisi tertentu membutuhkan bantuan, tentu silakan komunikasi dengan saya secara langsung. Pak Asisten, saya persilakan. Bapak Ibu Asisten, pimpinan OPD, Bapak Ibu Bupati Wali Kota yang hadir secara daring Zoom dan juga OPD Kabupaten Kota Jawa Tengah, para tenaga ahli. Izinkan Pak Gub kami melaporkan pada hari ini. Yang pertama terkait dengan kasus penyebaran di Kabupaten Kota sampai dengan tanggal 21 terjadi penurunan. Jadi penurunan 11,3% dari minggu kemarin, 8.230. Kalau karena tinggal 7.300. Secara cepat saja kami untuk CFR-nya konfirmasi baru datang 2 hari di rumah saja persis hari ini 14 hari kalau ditambah, dan sejak 6/7 di rumah saja hingga persis 14 hari. Yang berikutnya terkait dengan penurunan kasus konfirmasi dan juga konfirmasi meninggal juga terjadi penurunan, Pak Gubernur. Ini untuk kasus konfirmasi puncaknya pada awal Desember 2020 dan menurun 65,3% pada periode sampai dengan 14 Februari. Juga terkait dengan tren konfirmasi meninggal, puncaknya 4-10 Januari juga terjadi penurunan 73% dari puncak pada periode 14 Februari 2021. Ini tentunya terkait dengan pemberlakuan PPKM 1, PPKM 2, dan juga PPKM Mikro tahap ketiga kemarin. Selanjutnya untuk kondisi tempat tidur ICU dan isolasi cukup aman, sudah kami ada langsung saja termasuk Danudan dan BPSDM aman, bagus. Alhamdulillah masukan dari teman-teman pengelola BPSDM dan Danudan terkait dengan pernapasan dari Bapak Ibu bagus, testimoninya dari para pasien. Yang mengkhawatirkan ini bagus sekarang di PPKM tahap ketiga masuk ke perpanjangan PPKM tahap keempat mikrojonasi terjadi penurunan terkait dengan pemeriksaan PCR. Ini perlu perhatian seluruh bupati wali kota. Cukup tinggi penurunannya. Kalau targetnya kita di Jawa Tengah ini 34.000, sekarang tinggal 20.955. Kalau dilihat per kabupaten, Pak Gubernur, hanya 5 kabupaten yang memenuhi syarat di atas 100%, yaitu Kota Surakarta, Salatiga, Kota Magelang, Kota Semarang, dan juga Karanganyar. Lainnya di bawah target. Ini yang perlu didorong. Untuk kemarin kita sepakat untuk menerbitkan surat kepada Bupati Wali Kota agar segera didorong puskesmas untuk melakukan PCR. Yang terkait dengan mikrozonasi PPKM mikro tingkat RT, Pak Gubernur,
ini sudah 53,51% yang melaporkan melalui aplikasi Joko Tebo yang sudah terintegrasi dengan catatan itu pun lumayan. Dan kita cek minggu ini akhir Februari semua kabupaten kota sudah melaporkan ini dan harapannya ada operasional di lapangan. Mudah-mudahan nanti pada saat Pak Gubernur sidak semuanya ada yang sudah terlaporkan di aplikasi itu. Yang berikutnya terkait dengan penegakan protokol kesehatan bagi PPKM operasi bagi Satpol PP, kemarin PPKM Mikro tanggal 9 sampai 20 Februari 263 kali dan terus mengalami peningkatan. Ini lumayan. Sehingga kemarin kita dorong juga untuk zonasi di tingkat kelurahan, terutama untuk pasar-pasar juga kita dorong untuk digalakkan. Yang terakhir terkait dengan target vaksin Pak Gubernur, untuk tahap pertama sudah 90,79%, untuk yang kedua 74,79%. Nanti secara detail biar dinas kesehatan yang melaporkan. Total untuk tahap sasaran pelayanan publik hari ini sudah dimulai dan target kita di Jawa Tengah 5.343.559. Demikian Bapak Gubernur yang bisa kami laporkan. Dan pengambilan spesimennya yang di atas ketentuan ya itu tertinggi kota Semarang, kota Surakarta, kedua kota Semarang, itu kota-kota semua ya. Yang lainnya masih di bawah standar. Nah ini mohon inilah yang disebut tracing sebenarnya. Inilah yang nampak-nampaknya dalam konteks PPKM kita harus mulai optimalkan sehingga peran puskesmas kita berdayakan. Dan saya mohon perhatian di luar dari 5 yang sudah memenuhi ketentuan, kami minta dibantu oleh para bupati, wali kota, serta Pemda, wabil khusus. Kan tracernya sekarang sudah ditambah ya, dari TNI, dari Polri. Mari kita tunjukkan kinerja kita bahwa kita mesti ada minimum target dari masing-masing. Jangan sampai kemudian kita melemah pada soal itu. Kalau kita melemah pada soal itu, nanti yang terjadi adalah semuanya semu. Nah, jangan sampai terjadi kesemuan data yang seolah-olah kita sudah aman, tapi karena kita lambat ngetes. Dan ini ada yang kecil sekali, Brebes sama Pati skor Anda hanya 29%. Hanya 29%, mohon maaf. Wonogiri 35%, Kebumen 36%, jadi usahakan minimum 100%, itu tidak terlalu sulit sebenarnya, tidak terlalu sulit. Kecuali ada kesulitan, monggo komunikasi dengan kita. Kalau nanti kayak daerah-daerah yang tidak melakukan tracing, pasti wilayah Anda pada posisi yang warnanya tidak mudah.